Semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir kiamat. Ahlan wa sahlan Al-Ustadz Abu Muhammad Syihabuddin Al-Atsari hafizahullahu ta'ala yang biiznillahi ta'ala akan membersamai kita di kajian siang hari ini yang bertemakan mengenali kebesaran Allah dari keagungan para malaikat. Ahlan wa sahlan kepada seluruh segenap pengurus Rumah Quran Syifaul Qulub serta para musyrifah. Ahlan wa sahlan kepada para media partner yang telah membantu menyebarkan dakwah ini. Ahlan wa sahlan akhwat dan ummahati fillah yang hadir pada hari ini baik yang offline maupun yang online. Baiklah, sebelum kita memasuki kajian, izinkan Ana selaku moderator untuk membacakan tertib acara pada siang hari ini. Yang pertama, mari kita mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu karena Allah Azza wa Jal. Kedua, mempersiapkan hati serta berdoa kepada Allah agar diberikan taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, mencatat faedah ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Yang keempat, menjaga adab dalam bermajelis ilmu, mengingatkan kepada akhwat semuanya untuk memperhatikan video atau mic agar tidak terbuka selama kajian berlangsung. Yang terakhir, Thalibah dipersilakan bertanya di sesi tanya jawab baik secara langsung ataupun melalui kolom chat. Demikian tata tertib siang hari ini. Mohon sekiranya akhwat semuanya memperhatikan. Baiklah, kajian kita pada hari ini bersama Al-Ustadz Abu Muhammad Syihabuddin Al-Atsari hafizahullahu ta'ala. Dengan profil beliau, beliau adalah alumni Institut Pertanian Yogyakarta dan Ma'had Ilmi Al-Madinah Surakarta. Kemudian yang selanjutnya, beliau adalah pemateri serial belajar Tauhid Hijrah APP. Kemudian penasihat lembaga Syirkah Ta'awuniyah Bagan Batu, pengajar pondok pesantren Salafiyah Khulafaur Rasyidin Bagan Batu, kemudian pembina Yayasan Pendidikan Ar-Raudhah dan Yayasan Riyadul Jannah Al-Islamiyah. Kemudian beliau juga pengisi kajian tetap di beberapa masjid Bagan Batu di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Selanjutnya, mari kita simak bersama kajian pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Ustaz Muhammad Syihabuddin Al-Atsari hafizahullah taala. Falyatafaddal mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la 'aqibatu lil muttaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اللهم صل وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين يا رب العالمين. Kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikunna. Insyaallah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita, ya, memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan mengenali keagungan malaikat-malaikatnya. Kita lanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis malaikat dan amalan-amalan mereka. Nah, jenis-jenis malaikat dan amalan-amalan mereka. Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, wa minhum al-muwakkaluna bin-nahi wa ta'dili ahliha. Kata beliau, di antara para malaikat itu ada malaikat-malaikat yang diberi tugas untuk menjaga neraka dan menghadap penghuni neraka. Ya, di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu ada malaikat-malaikat yang tugasnya menjaga neraka dan menghadap penghuni neraka, wahum az-zabaniyah. Mereka inilah yang disebut dengan malaikat-malaikat az-zabaniyah. Jadi az-zabaniyah itu adalah nama bagi seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menjaga neraka dan menghadap penghuni neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Wal nad'u, bagaimana? Bagaimana itu? Nadiyah sanadhu az-zabaniyah fal yad'u nadiyah sanadhu az-zabaniyah fal nad'u bagaimana Bu? Fal yad'u nadiyah sanadhu az-zabaniyah. Silakan dia panggil teman-teman sejawatnya. Ya, silakan dia panggil teman-teman sejawatnya, akan kami panggilkan az-zabaniyah. Jadi az-zabaniyah adalah nama untuk seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menjaga neraka dan menghadap penghuni neraka. Mereka ini sangat banyak. Ya, mereka ini sangat banyak. Jumlahnya itu tidak kurang dari 4,9 miliar. Ya, jumlahnya itu tidak kurang dari 4,9 miliar. Ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa." Tidak ada yang mengetahui seberapa banyak bala tentara Rabbmu, bala tentara Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan penghuni penjaga neraka, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bin nari yaumal qiyamati." Neraka itu akan didatangkan pada hari kiamat nantinya. Iya, neraka itu akan didatangkan pada hari kiamat nantinya. Laha sab'una alfa zinabin. Dan neraka itu ketika didatangkan, dia memiliki 70.000 tali kekang. Neraka didatangkan pada hari kiamat dan dia memiliki 70.000 tali kekang. Paham tali kekang, Bu ya? Tali kekang itu kalau untuk kuda atau unta yang ditunggangi, itu tali yang dipegang oleh penunggangnya. Itu namanya tali kekang. Nabi mengatakan pada hari kiamat nantinya neraka itu akan didatangkan dan dia memiliki 70.000 tali kekang. Ma'kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Kemudian setiap tali kekang itu akan ditarik, akan diseret oleh 70.000 orang malaikat. Jadi neraka itu tali kekangnya ada 70.000, setiap tali kekang itu ditarik oleh 70.000 orang
malaikat. Ya, 70.000 kali 70.000 berarti 4,9 miliar. Itulah az-zabaniyah, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya menjaga neraka dan menghadap penghuni neraka. Bilangan 4,9 miliar itu, Bu, kalau untuk manusia itu sudah sangat banyak. Ya, itu sudah sangat banyak. Manusia yang hidup di muka bumi ini hari ini itu sekitar 6 miliar, Bu. Sekitar 6 miliar saja. Sementara neraka nanti akan diseret oleh 4,9 miliar malaikat. Dan malaikat itu tidak seperti manusia. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat perkasa. Ya, kalau neraka itu ditarik oleh 4,9 miliar malaikat, berarti neraka itu sesuatu yang sangat besar. Makhluk Allah yang sangat besar, sangat luas dan sangat dalam. Untuk berapa luasnya neraka tidak ada riwayat, tidak ada ayat dan tidak ada riwayat yang menyebutkannya secara spesifik. Ya, untuk luasnya neraka, berapanya itu tidak ada ayat dan tidak ada riwayat yang menyebutkannya secara spesifik. Dalam bentuk angka itu tidak ada. Tetapi kalau dalamnya neraka itu sudah digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itsami'a wajbah. Tiba-tiba Nabi mendengar wajbah. Wajbah itu bunyi benturan benda. Ya, bunyi benturan benda yang terjatuh. Kalau ada benda yang terjatuh, ya, kemudian membentur lantai, menghantam lantai, itu bunyinya namanya wajbah. Ya, suatu hari kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba beliau mendengar wajbah, mendengar suara benturan benda yang terjatuh. Faqal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tadruna ma hadha? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian itu suara apa? Tahukah kalian itu suara apa? Qul mada? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka kami katakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal hada hajarun rumiya bihi fin nari mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi fin nari al-ana hatta intaha ila qariha. Kata Nabi, itu adalah batu, ya, batu besar, sangat besar, yang dilemparkan dari bibir neraka, dari tepian neraka semenjak 70 tahun yang lalu. Jadi 70 tahun yang lalu itu, kata Nabi, ada sebuah batu besar yang dilemparkan dari bibir neraka, dari tepian neraka, kemudian batu tersebut jatuh meluncur di dalam neraka. Meluncur di dalam neraka, baru hari ini sampai di dasarnya. 70 tahun batu besar dilemparkan ke dalam neraka, kemudian meluncur, ya, meluncur ke bawah. 70 tahun kemudian baru sampai dasarnya. Terus seberapa dalamnya neraka itu, Bu? Nah, berapa kecepatan batu itu meluncur? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kalau kecepatannya 70 km per jam saja, ya, seperti rata-rata orang mengendarai kendaraan bermotor itu 70 km per jam. 70 km per jam selama 70 tahun itu nyampe mana, Bu? Seperti itulah dalamnya neraka, wa'iyadzubillah. Jadi neraka itu sesuatu yang sangat dalam. Ya, dalamnya itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah batu besar untuk meluncur selama 70 tahun. Masih ingat kejadian banjir di Padang dan di Tapanuli Tengah itu, Kok?
Iya, gara-gara hujan beberapa hari dan beberapa malam, pohon di gunung pindah kemana? Pindah ke laut Bu ya dalam satu malam. Ya, itu yang membawanya apa? Yang membawanya cuma air. Berapa sih kecepatan air? Ini batu besar meluncur. Ya, dari tepian neraka 70 tahun kemudian baru sampai ke dasar neraka. Berarti neraka itu adalah makhluk yang sangat besar. Nah, karena dalamnya seperti itu. Ketika neraka itu sangat dalam, ya, ketika neraka itu sangat dalam, tentunya juga neraka itu sangat luas. Ketika neraka itu sangat dalam, tentunya juga neraka itu sangat luas. Sementara kita, setiap kita dan setiap anak manusia kelak harus meniti di atas as-sirat. As-sirat itu al-jisru al-madrub al-mandub, ya, ala dhahri jahannam baina tarfai jahannam. Sirat itu adalah sebuah jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka di antara dua tepian neraka. Sementara manusia itu harus berjalan dari ujungnya sampai ke ujungnya lagi. Dan jembatan ini kok lebih lembut dari rambut. Kemudian lebih tajam dari pedang. Itu tentunya jembatan yang sangat panjang. Seberapa panjangnya? Ya seukuran luasnya neraka. فَإِذَا وَقَفَ فِي طَرْفِهِ لَيُرَى طَرْفُهُ الْآخَرُ. Di mana seseorang itu kalau berada di pangkalnya, dia tidak akan mungkin bisa melihat ujungnya, nggak mungkin itu Bu. As-sirat itu nggak mungkin dari sini sampai ke Cikampek, nggak mungkin. Pasti lebih dari itu, bahkan lebih dari sini ke Pekanbaru. Gimana menitinya Bu? Jembatan yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Yang tidak seorang pun di antara anak manusia pasti akan mendatanginya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana? Ma min ahad. Bagaimana itu, Bu? Tak seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Ya, nanti kita bahas pada pembahasan tentang as-sirat insyaallah. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, kalau neraka itu sedemikian dalamnya dan sedemikian luasnya, lantas kenapa neraka itu sampai penuh? Ya, kenapa neraka itu sampai penuh kalau isinya cuma bangsa jin dan manusia? Sebabnya kenapa neraka yang sedemikian luasnya dan sedemikian dalamnya itu penuh? Karena manusia itu kalau dia menjadi penghuni neraka, sudah dimasukkan ke dalam neraka, ukuran jasadnya itu tidak seperti ukuran jasadnya ketika dia hidup di dunia. Penghuni neraka itu jasadnya akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibesarkan? Agar bisa lebih merasakan adab Allah Subhanahu wa taala wa iyadu billah. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma baina mankibai al-kabiri bin nari masiratu thalathati ayyamin liraqibi al-musri." Kata Nabi, jarak antara kedua ujung pundak orang kafir. Pundak kan ada kanan dan kiri tuh. Ya. Jarak pundak kanan dan pundak kiri dari orang kafir di dalam neraka itu adalah sejarak perjalanan 3 hari 3 malam yang ditempuh dengan menunggang kuda yang berlari dengan kencang. Itu Bu ya, berarti lebar dadanya dari pundak kanan ke pundak kirinya itu sejauh perjalanan 3 hari 3 malam dengan menunggangi kuda yang berlari dengan kencang. Naik kuda yang berlari dengan kencang, ya selama 3 hari 3 malam sampai mana itu Bu? Nah, sampai mana? Naudzubillah. Segitu besarnya apa? Besarnya jasad orang-orang kafir di neraka.
Karena meskipun neraka itu sangat luas dan sangat dalam, neraka itu sesak dengan penghuninya. Sesak dengan penghuninya dari kalangan bangsa jin dan manusia. Karena mereka jasadnya itu dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjelaskan hadis yang mulia di atas, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, "Hada kulluhu liqaunihi ablagh fi ilamihi." Ya, ini semua tujuannya adalah agar mereka itu lebih maksimal di dalam merasakan adab Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tujuannya adalah agar mereka itu lebih maksimal di dalam merasakan adab Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu hada maqdurun lillahi ta'ala. Yajibul imanu bihi li ikhbari as-sadiqi bihi. Dan ini semua berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk memperbesar jasad orang-orang kafir di dalam neraka. Ya, dan ini wajib kita imani karena beritanya datang dari as-sadiq, dari manusia yang terpercaya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perawakan orang kafir seperti itu. Karenanya sahabat Nabi Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna rajulan min ahli nari la yu'adhamu lin nari." Ya, ini perkataan sahabat Nabi Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sesungguhnya seseorang dari penghuni neraka akan membesar jasadnya ketika dia memasuki neraka. Sesungguhnya seseorang dari penghuni neraka itu akan membesar jasadnya ketika dia memasuki neraka, hatta yakuna tursu min adrasihi kaulin, hingga kemudian gigi gerahamnya itu seukuran gunung Uhud. Ya, gigi gerahamnya itu seukuran gunung Uhud. Gunung Uhud adalah gunung terbesar yang ada di kota Madinah. Nah, dalam riwayat yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dorsul kafiri yaumal qiyamati mithlu Uhudin." Gigi geraham orang kafir pada hari kiamat nantinya, maksudnya setelah dia dimasukkan ke neraka, itu seperti itu seukuran gunung Uhud. Nah, seukuran gunung Uhud. Wa ardu jildihi sab'una dira'an. Kemudian tebal kulitnya orang kafir itu seukuran 70 hasta, Bu. Ibu tahu satu hasta itu seberapa, Bu? Satu hasta itu dari ujung jari tangan sampai ke siku. Ya, itu namanya satu hasta. Dari siku sampai ke ujung jari tangan itu satu hasta. Satu hasta kira-kira berapa meter, Bu? Setengah meter ya. Nah, berarti kalau 70 hasta berapa meter? 35 meter, Bu, ketebalan kulit orang kafir di neraka. Ya. Dan inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, naudzubillah. Ya, di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah An-Nisa ayat 56, "Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara." Sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, maka kelak mereka akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama najijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka itu meleleh. Nah, setiap kali kulit mereka itu meleleh, kami ganti dengan kulit yang lainnya. Maka tidak ada kematian bagi mereka. Mereka hidup tapi seperti ini keadaannya. Kulitnya tadi kata Nabi itu ya setebal 70 hasta atau kurang lebih 35 meter. Ini dibakar, Bu, ya, di neraka. Setiap kali kulit ini meleleh, maka Allah ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adab, agar mereka itu merasakan adab.
Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Seperti itu ya keadaan orang-orang kafir di dalam neraka. Nah, jasadnya itu dibesarkan sedemikian rupa. Jasadnya itu dibesarkan sedemikian rupa agar mereka itu maksimal di dalam merasakan adab Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke kitab. Wa minhum al-muwakkaluna bin nari wa ta'dibi ahliha. Di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ada yang diberi tugas. Nah, ada yang diberi tugas untuk menjaga neraka dan menghadap penghuni neraka. Wa humuz zabaniyah. Mereka ini adalah malaikat-malaikat az-zabaniyah. Wa muqaddimuhum tis'ata asyar. Mereka itu memiliki 19 orang pemimpin. Nah, pemimpinnya ada 19 orang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "'alaiha tis'ata asyar." Yang 19 orang inilah yang disebut dengan khazanatu jahannam. Ya, disebut dengan khazanatu jahannam. Kemudian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk, "Takadu tamayyazu minal ghaib." Atau setelah itu, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir." Kullama itu artinya setiap kali. Ulqiya fiha, dilemparkan ke dalamnya, maksudnya ke dalam neraka. Ya, setiap kali dilemparkan ke dalam neraka faujun. Faujun itu sekelompok orang, serombongan orang, jamaknya afwaj. Faujun jamaknya afwaj. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fath, bagaimana itu, Bu? Idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang-orang itu masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala afwaja. Afwaja jamak dari faujun. Faujun itu serombongan orang. Berarti afwaja mereka itu masuk Islam rombong-rombongan. Yang berbondong-bondong. Itu setelah terjadinya Fathul Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah Azza wa Jalla dan telah datang kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia itu masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala berombong-rombongan, berbondong-bondong. Nah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah, sucikanlah nama Rabbmu Subhanahu wa taala dan pujilah Dia, dan juga minta ampunlah kepadanya. Berarti perintahnya ada berapa, Bu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih, bertasbihlah, sucikanlah nama Rabbmu, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu Subhanahu wa taala, wastaghfirhu, dan minta ampunlah kepadanya, beristighfarlah kepadanya. Berapa perintahnya, Bu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Sucikanlah nama Rabbmu, pujilah Rabbmu, dan minta ampunlah kepada Rabbmu. Berapa perintahnya, Bu? 3, bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Nah, maka kata ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, semenjak turunnya ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam rukuknya dan di dalam sujudnya beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu, Bu, ya, yang dibaca Nabi di dalam rukuknya, di dalam sujudnya setelah turunnya ayat ini. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji hanyalah milikmu.
Nah, subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Itu yang selalu dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para salaf lebih menyukai bacaan ini daripada sekedar bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'zim wa bihamdi. Karena kalau subhana rabbiyal a'zim wa bihamdi, ya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'zim wa bihamdi. Itu atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu cuma ada zikir saja di sana. Sementara kalau seseorang mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, dia bertasbih, kemudian dia bertahmid dan dia juga beristighfar. Dan ini yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat-salatnya semenjak turunnya surah Al-Fath sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke surah Al-Qalam. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali ada sekelompok orang yang dilemparkan ke dalam neraka, sa'alahum khazanatuha, maka mereka akan ditanya oleh khazanatuha. Khazanah itu jamak dari khazin. Khazin itu penjaga. Maka mereka akan ditanya oleh penjaga-penjaga neraka, alam ya'tikum nadir, apakah belum datang kepada kalian seorang nadir, seorang pemberi peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Mereka mengatakan bahkan telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Fakadzabna, tetapi kami mendustakannya. Nah, fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in. Dan kami katakan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan apapun kepadamu. In antum illa fi dhalalin kabir, dan kalian itu tidak lebih atau benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini Bu ya. Jadi wa muqaddimuhum tis'ata asyar. Pembesar dari Az-Zabaniyah, dari malaikat-malaikat penjaga neraka dan penghadap penghuni neraka itu ada 19, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mudatsir ayat yang ke-30, 'alaiha tis'ata asyar. Neraka itu dijaga oleh 19 orang malaikat. 19 orang ini maksudnya pembesar-pembesarnya, pemimpin-pemimpinnya. Nah, kemudian wa khazinuha malikun. Kemudian yang 19 orang ini masih memiliki satu pemimpin lagi. Siapa dia? Malik, namanya malaikat Malik. Wa huwa muqaddimu al-khazanah. Maka malaikat Malik ini adalah pemimpin untuk al-khazanah, khazanatun nar, yang 19 orang. Jadi malaikat penjaga neraka itu banyak, tidak kurang dari 4,9 miliar. Pimpinannya ada 19. Yang 19 itu tunduk kepada satu pemimpin lagi yang namanya malaikat Malik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang malaikat Malik sebagaimana di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-77. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuka. Nah, wa nadau, dan mereka yakni penghuni neraka menyeru malaikat Malik, memanggil malaikat Malik. Mereka mengatakan ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuka, biarlah Rabbmu itu Allah Subhanahu wa taala itu mematikan kami saja, membinasakan kami saja. Jadi penghuni neraka itu meminta kepada malaikat Malik agar usul kepada Allah agar mereka ini dimatikan saja. Pertanyaannya Bu, kenapa nggak minta langsung kepada Allah Bu? Minta mati Bu ya, minta mati, tidak minta dikeluarkan dari neraka karena mereka paham itu mustahil bagi mereka. Gak ada itu ceritanya kita bakal keluar dari neraka, nggak ada. Minta mati sajalah. Nah, minta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa mereka memintanya kepada malaikat Malik tidak langsung kepada Allah?
Nggak berani, Bu. Mereka tidak berani memanggil Allah, mereka tidak berani, iya, untuk meminta apapun kepada Allah, bahkan untuk minta mati sekalipun mereka itu tidak berani. Na'udzubillah. Maka mereka hanya berani usul kepada malaikat Malik agar malaikat Maliklah yang memintakan agar Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka. Nah, wanadau ya Malik. Mereka memanggil, wahai Malik, liyaqdi 'alaina rabbuka. Biarlah Rabbmu itu membinasakan kami saja, mematikan kami saja. Ini permintaan mereka kepada malaikat Malik. Dan ada kalanya mereka itu meminta kepada khazanatu jahannam, bukan kepada malaikat Malik tetapi kepada 19 orang atau salah seorang dari 19 orang malaikat tadi. Sebagaimana di dalam surah Ghafir ayat yang ke-49, wa qala alladziina fin nar li khazanati jahannam. Berkatalah para penghuni neraka kepada penjaga-penjaga jahannam, ya. Berkatalah penghuni-penghuni neraka kepada penjaga-penjaga jahannam, ud'u rabbakum. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yukhaffif 'anna yawman minal adab, agar Rabb kalian itu, Allah Subhanahu wa taala itu meringankan bagi kami sehari saja dari adabnya. Ini Bu permintaannya, Bu. Permintaannya apa, Bu? Permintaannya dibebaskan dari adab, Bu? Tidak. Permintaannya cuma diringankan dari adab. Nah, kenapa tidak minta dibebaskan dari adab? Gak masuk akal. Mereka paham itu, gak mungkin kita ini dibebaskan dari adab. Makanya mereka memperkecil harapan, tidak minta dibebaskan dari adab, tetapi hanya minta diringankan dari adab. Berapa hari? 1 hari, Bu. Nah, kenapa kok nanggung minta sehari? Kenapa bukan 2 hari, sepekan, sebulan, setahun begitu? Sehari saja pun udah nggak masuk akal itu, Bu. Nah, sehari saja pun itu sudah tidak masuk akal. Ini mengharapkan sesuatu yang mustahil ini, Bu. Ya, tapi daripada nggak berharap kan, Bu. Ya, namanya juga orang berhayal. Berhayal dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dibebaskan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari saja dari adabnya. Jadi urutannya seperti itu karena mereka yakin, mereka sadar tidak mungkin dibebaskan dari adab, makanya mereka cuma minta diringankan dari adab. Karena 2 hari itu tidak mungkin, apalagi sepekan, apalagi sebulan, makanya mereka juga cuma minta 1 hari. Yang 1 hari itu pun sebenarnya yang nggak masuk akal juga. Ya, tapi daripada tidak punya permintaan, daripada tidak berhayal, maka seandainya, ini cuma seandainya, seandainya Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan permintaan mereka, Allah ringankan adab mereka walau hanya sehari saja, ini benar-benar menjadi nikmat yang luar biasa bagi mereka. Ya, ini benar-benar merupakan nikmat yang luar biasa bagi mereka. Na'udzubillah. Maka bersyukur kita, Bu, ya, menjadi bagian dari orang-orang yang beriman. Dan kita jadi orang beriman itu bukan atas permintaan kita, tapi semata-mata ini adalah fadlullah, ya, anugerah atau karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga banyak menyebutkan tentang sifat-sifat dari az-zabaniyah, sifat-sifat dari malaikat-malaikat penjaga neraka. Di antaranya di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "'alaiha malaikatun." Ya, di neraka itu ada malaikat-malaikat giladun syidadun, yang kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka.
Allah Subhanahu wa taala menakdirkan malaikat-malaikat Az-Zabani ini memang tidak memiliki kasih sayang. Iya, tidak memiliki kasih sayang. Mereka itu hanya memiliki rasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Az-Zabaniyah, mereka itu giladun, syidadun, dia kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah atas apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di situ saja Bu ya untuk pembahasan Az-Zabaniyah atau malaikat-malaikat penjaga neraka. Kita ambil satu lagi. Nah, yaitu Al-Mu'aqibat. Al-Mu'aqibat itu adalah malaikat-malaikat yang senantiasa menyertai kita, yang senantiasa mengiringi kita. Disebut dengan Al-Hafidun. Al-Hafidun artinya malaikat-malaikat penjaga. Dan penulis yakni Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala berkata, kata beliau, wa minhum al-muwakkaluna bi hifdzi bani Adam fid dunya. Di antara para malaikat itu ada yang diberi tugas. Ada yang beri tugas untuk menjaga anak Adam, untuk menjaga manusia dalam kehidupan dunia. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah mengatakan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan baginya, yakni bagi manusia, setiap orang di antara mereka, termasuk setiap orang di antara kita, itu ada muaqibat, ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengikuti. Nah, senantiasa mengikuti atau senantiasa mengiringi. Min baini yadayhi wa min khalfihi, yang mengikutinya, yang menjaganya dari arah depannya dan juga dari arah belakangnya. Yahfazunahu min amrillah, yang menjaganya dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bu, kita itu kemanapun, dimanapun, dan kapanpun senantiasa diiringi, senantiasa dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kondisi ini seharusnya memunculkan al-muraqabah. Apa itu al-muraqabah? Al-muraqabah itu kesadaran senantiasa diawasi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh mengatakan ma'ahu malaikatun yahfazunahu min baini yadayhi wa min khalfihi. Bersama manusia itu, ya, bersama manusia itu siapapun orangnya tanpa terkecuali, yang mukmin maupun yang kafir, yang bertakwa maupun yang pendosa, untuk setiap orang di antara mereka itu ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Ada malaikat-malaikat yang menjaganya dari arah depannya dan dari arah belakangnya. Fa idza jaa qadarullah khalau anhu. Tetapi kalau sudah datang takdir Allah, mereka ini menyingkir darinya. Tuh ya, mereka itu menyingkir dari. Misalnya kita mengadakan perjalanan kemana? Ke Pekanbaru, naik kendaraan apapun itu. Ya, kita dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dari arah depan dan arah belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas. Kita dijaga oleh sekelompok malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi misalnya seseorang itu sudah ditakdirkan hari itu di satu tempat, ya, di satu tempat, dan pada suatu waktu dia harus mengalami kecelakaan misalnya. Maka pada tempat dan pada waktu di mana seseorang itu sudah ditakdirkan mengalami kecelakaan, malaikat-malaikat ini menyingkir darinya. Malaikat-malaikat ini menyingkir darinya agar dia sendiri yang berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan orang-orang yang jadi korban banjir kemarin.
Ya sebelumnya mereka senantiasa dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada malam hari itu mereka harus berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat itu datang, ketika gelondongan-gelondongan kayu itu datang, malaikat-malaikat yang menjaga mereka menyingkir dari mereka. Mereka lah yang harus berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam sebuah hadisnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yubnil hadaru minal qadari. Kehati-hatian itu tidak ada lagi manfaatnya kalau sudah berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada gunanya Bu hati-hati kalau sudah berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau begitu kita hati-hati atau tidak? Hati-hati, wajib. Orang ugal-ugalan kemudian berdalil dengan hadis ini dan sah pendalilannya karena dia tidak pernah mengetahui catatan takdirnya. Siapa bilang hari itu dia akan celaka? Tidak ada. Dia tidak pernah membaca buku catatan takdirnya. Tidak ada malaikat yang mengatakan hari ini kamu akan celaka. Nah, yang dia tahu dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh sebab-sebab keselamatan dan untuk menjauhi sebab-sebab kecelakaan, dan dia diharamkan oleh Allah menjerumuskan dirinya di dalam kebinasan. Itu yang dia tahu. Allah melarangnya untuk ugal-ugalan, Allah melarangnya untuk sembrono, Allah mengharamkannya menjerumuskan dirinya di dalam kebinasan. Jadi hati-hati itu wajib. Berkendaraan wajib hati-hati. Ya, kemudian apalagi bekerja juga wajib hati-hati. Itu kewajiban kita sebagai seorang hamba. Akan tetapi kehati-hatian itu kalau sudah berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada lagi gunanya. Takdir Allah lah yang berlaku. Nah, takdir Allah lah yang berlaku. Kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kelanjutan hadis Nabi SAW mengatakan wa du'a'u yanfa'u lima nazala wa lima lam yanzil, dan doa itu bermanfaat. Ya, doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang belum terjadi. Nah, sudah sakit ya berdoa, insya Allah itu bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Belum sakit minta kesehatan, minta afiat, insya Allah itu juga bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mau mengadakan perjalanan berdoa meminta keselamatan, insya Allah bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah sudah kecelakaan, iya, berdoa meminta kemudahan, itu juga insya Allah bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ulang hadisnya, Nabi mengatakan la yubni al-hadaru minal qadari wa du'ahu yanfa'u lima nazala lima nazala wa lima lam yanzil. Kehati-hatian itu tidak ada lagi manfaatnya kalau sudah berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi doa itu ada manfaatnya untuk sesuatu yang sudah turun dan sesuatu yang belum turun, sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang belum terjadi. Nah, kita lanjut sedikit. Wa minhum al-muwakkaluna bi hifdzi a'malil ibadi wa kitabatiha. Di antara malaikat-malaikat itu ada yang bertugas menjaga amalan para hamba dan mencatatnya. Nah, ini disebut dengan al-katibun, malaikat-malaikat pencatat. Wa minhum al-muwakkaluna bi hifdzi a'malil ibadi wa kitabatiha. Di antara mereka, di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertugas menjaga amalan para hamba dan mencatat amalan para hamba. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Qaf, 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ya, di sebelah kanan dan di sebelah kirinya itu ada malaikat yang hadir di sana. Di sebelah kanan kita ada malaikat, di sebelah kiri kita juga ada
malaikat. Anil yamini wa anil shimali qa'id. Qa'id itu secara bahasa artinya duduk. Ya, maksudnya malaikat itu ada di kanan dan di kiri kita. Anil yamini wa anil shimali qa'id. Dan dari sisi kanannya dan begitu juga dari sisi kirinya ada qa'id, ada malaikat yang hadir. Mayalfadu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang terucap kecuali di sisinya ada raqibun atid. Raqib itu Bu, secara bahasa artinya qarib. Qarib itu artinya dekat. Kemudian atid itu secara bahasa artinya hadir. Ya hadir. Maksudnya malaikat-malaikat ini senantiasa dekat dengan kita dan senantiasa bersama kita. Jadi Raqibun Atid ini bukan nama malaikat. Ini bukan nama malaikat. Ini adalah sifat. Nah, sifat dari malaikat-malaikat yang menjaga dan menulis amalan-amalan kita. Raqibun Atid. Ada orang itu yang menyangka kalau Raqib itu malaikat yang di sebelah kanan yang menulis kebaikan dan Atid itu malaikat yang di sebelah kiri yang menulis keburukan. Itu salah. Ini adalah sifat dari seluruh malaikat yang bertugas mencatat amalan manusia. Raqibun Atid. Raqib artinya qarib, dekat. Kemudian atid artinya hadir, ya hadir, ya senantiasa bersama seorang hamba. Seperti itu penjelasan dari para mufassirin. Ya sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsirnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna 'alaikum lahafizin. Sesungguhnya bersama kalian itu ada para penjaga. Sesungguhnya bersama kalian itu ada para penjaga kiraman katibin. Kiram itu jamak dari karim. Karim itu artinya mulia. Jadi malaikat-malaikat penjaga ini adalah malaikat-malaikat yang mulia. Katibin jamak dari katib. Katib itu artinya penulis. Nah, berarti mereka ini adalah malaikat-malaikat pencatat atau penulis amalan manusia. Kiraman katibin. Ini dua sifat dari malaikat-malaikat penjaga kita. Mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia dan tugasnya mencatat amalan manusia. Jadi kiraman itu bukan nama malaikat, katibin juga bukan nama malaikat. Ini adalah sifat dari malaikat-malaikat ya, yang menjaga dan mencatat amalan-amalan kita. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam, yata'aqabuna fikum malaikatun bilaili wa malaikatun bin nahari. Ya. Kata Nabi, kalian itu senantiasa dijaga. Kalian itu senantiasa dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari dan juga pada malam hari. Malaikat yang menjaga kita di siang hari dengan yang menjaga kita di malam hari ini berbeda, Bu. Jadi ada malaikat yang berjaga di bumi untuk siang hari dan ada malaikat yang berjaga di bumi untuk malam hari. Mereka bergantian berjaga. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Kemudian kedua kelompok malaikat ini berjumpa di bumi pada waktu salat fajar dan waktu salat asar. Maksudnya begini, pada waktu subuh ya, pada waktu subuh malaikat yang berjaga malam itu masih di bumi dan salat bersama kaum muslimin. Sementara malaikat yang berjaga di siang hari sudah turun ke bumi. Maka mereka ketemu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Salat bersama kaum muslimin. Dan nanti pada waktu asar itu malaikat yang berjaga siang hari ya masih di bumi. Sementara yang hendak berjaga malam hari sudah turun di bumi. Berarti kedua malaikat ini bertemu ya pada waktu salat asar di masjid Allah. Salat bersama kaum muslimin. Ya, salat bersama kaum muslimin. Kemudian Nabi mengatakan tsumma ya'ruju alladziina batu fikum. Ya.
Pada waktu subuh itu, selesai sholat subuh, dan setelah terbitnya matahari, malaikat-malaikat yang berjaga malam, yang bermalam bersama kalian, itu naik ke langit. Naik ke langit. Kemudian digantikan oleh malaikat yang berjaga siang. Fasa'aluhum, nah, fasa'aluhum, ada fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian setelah mereka naik ke langit, mereka ditanya oleh Rabb mereka, oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya tentang manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentangnya, yaitu tentang manusia. Allah bertanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Ya, dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku, fayaqulun, malaikat-malaikat malam ini tadi mengatakan, adraknahum wa hum yusallun wa atainahum taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka. Kami tinggalkan mereka ketika mereka masih sholat, ya, yaitu apa, sholat subuh. Sebagaimana kami datangi mereka kemarin hari dalam keadaan mereka juga sedang sholat. Ini bu yang namanya malaikat-malaikat penjaga yang al-mu'aqibat. Jadi kita itu senantiasa dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat siang dan ada malaikat malam. Nah, dan kedua kelompok malaikat ini berjumpa di bumi di masjid Allah Subhanahu wa taala, salat bersama kaum muslimin untuk dua waktu salat, yaitu salat fajar atau salat subuh dan salat asar. Nah, insya Allah kita tambahkan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jamak atau sholat dan jumlah rakaatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebutkan kaidahnya dulu ya. Kapan seseorang itu diperbolehkan menjamak salat dan kapan seseorang itu diperbolehkan mengqashar salat. Dan sebelum itu kita sebutkan dahulu apa itu jamak dan apa itu qashar. Jamak itu artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Ya, jamak artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Maksudnya seseorang itu mengerjakan dua salat dalam satu waktu. Yang bisa digabung itu adalah salat zuhur dengan salat asar, kemudian salat maghrib dengan salat isya. Cuma itu bu, ya, yang bisa digabung itu dikumpulkan hanya 4 salat. Ya, kalau zuhur dengan asar, kemudian nanti maghrib dengan isya. Kalau asar dengan maghrib itu tidak bisa. Begitu juga apa? Isya dengan subuh tidak bisa. Subuh dengan zuhur juga tidak bisa. Yang bisa digabung itu zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Kemudian cara menggabungnya itu ada dua macam. Yang pertama namanya jamak takdim. Takdim itu artinya didahulukan. Didahulukan maksudnya salah satu di antara sholat tersebut dikerjakan sebelum waktunya. Jadi kalau untuk zuhur dan asar itu dikerjakan pada waktu zuhur. Zuhur kan itu pas waktunya. Sementara asar itu dimajukan waktunya. Itu namanya jamak takdim. Yang kedua namanya jamak takhir. Takhir artinya diakhirkan. Yaitu ketika kedua sholat dikerjakan pada waktu yang terakhir. Zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar, itu namanya jamak takhir. Dan kemudian kapan seseorang itu boleh menjamak sholatnya dan boleh mengqashar sholat. Kalau mengqashar itu tadi menjamak ya, menjamak artinya menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Kalau mengqashar itu artinya meringkas. Meringkas itu maksudnya adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Berarti cuma berlaku untuk asar, kemudian zuhur, asar dan isya. Ya, kalau maghrib tidak bisa diqashar. Karena maghrib itu bilangan rakaatnya ganjil, 3. Nah, dan subuh juga tidak bisa diqashar karena dia cuma terdiri dari 2 rakaat.
Kemudian ketentuannya, ini kaidah fikih yang sederhana, tetapi bermanfaat insyaallah. Al-jam'u lis-safar, afwan. Al-jam'u al-qasru lis-safar wal jam'u lil hajah. Boleh mengqasar salat itu karena safar. Ya, boleh mengqasar salat itu karena safar. Dan boleh menjamak salat itu kalau ada kebutuhan. Jadi sebab dibolehkannya mengqasar salat, meringkas salat itu kalau seseorang safar, dan seseorang itu boleh menjamak salat kalau ada keperluan. Keperluan itu banyak. Di antaranya safar, kemudian apa? Rasa takut karena ada bencana alam, kemudian ada apa misalnya? Ada peperangan, kemudian ada apa misalnya? Sakit dan lain sebagainya. Misalnya seseorang hendak pergi ya, hendak pergi ke Pekanbaru, tetapi dia waktu duhur masih di Bagan Batu. Bolehkah dia menjamak antara duhur dengan asar? Boleh. Dia punya kebutuhan. Kebutuhannya apa? Buru-buru dan banyak urusan. Maka dia kerjakan sholat duhur. Setelah sholat duhur dia kerjakan sholat asar. Boleh dikosor? Belum boleh. Karena dia belum dalam perjalanan. Maka dia menjamak tanpa mengkosornya. Kemudian nanti waktu maghrib sudah sampai duri, berarti dia sudah safar. Boleh dia menjamak maghrib dengan apa? Boleh dia menjamak maghrib dengan isya? Boleh, karena ada kebutuhan. Banyak urusan, terburu-buru dan lain sebagainya. Boleh dia mengkosor sholatnya? Boleh, karena dia sudah safar. Maka diperbolehkannya mengkosor sholat, meringkas sholat itu sebabnya cuma satu, yaitu ketika seseorang dalam keadaan safar. Sementara boleh menjamak itu karena kebutuhan. Kebutuhan itu banyak, termasuk safar itu sendiri. Kemudian yang kedua misalnya penyakit. Penyakit misalnya orang tua yang sudah pakai pampers, ya, yang sudah tidak terkendali lagi buang hajatnya. Itu kalau dia harus sholat setiap waktunya ribet itu, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk yang mengurusnya. Maka orang tua yang seperti itu keadaannya, dia boleh menjamak sholat. Menjamak saja, mengkosor nggak boleh, karena dia tidak sedang safar. Begitu juga kalau ada hujan yang deras bagi kaum laki-laki. Ya, kemudian ada peperangan, ada bencana alam, ada kesibukan yang luar biasa. Ya, itu dalam kondisi seperti itu seseorang boleh menjamak sholatnya. Kemudian terakhir, menjamak sholat itu tidak merubah urutan sholat, Bu ya. Menjamak sholat tidak merubah urutan sholat. Jadi kalau jamaknya jamak takhir, misalnya zuhur dengan asar, berarti dikerjakan pada waktu asar. Sholat apa dulu dia? Tetap sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Ada sebagian yang mengatakan, Anda dulu dengar ini dari sebagian pembimbing ibadah haji mutawwid. Kalau jamak takhir yang dikerjakan itu pemilik waktunya dulu. Berarti kalau menjamak antara maghrib dengan isya, sholat isya dulu baru sholat maghrib. Ini salah. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, jamak itu tidak merubah urutan sholat. Ya, jadi kalau jamak takhir antara maghrib dengan isya, tetap maghrib dulu baru kemudian isya. Jamak takhir antara zuhur dengan asar, zuhur dulu baru kemudian asar. Nah, jadi sholatnya bagaimana? Dengan satu adzan dan dua iqamah, ya. Dengan satu adzan dan dua iqamah. Ini bagi laki-laki. Bagi laki-laki, kalau bagi perempuan, iya, dia boleh iqamah kalau ada beberapa orang di antara mereka, dan tidak iqamah juga tidak mengapa. Nah, Allah Ta'ala. Ada lagi Bu atau ada yang belum jelas? Ya. Iya. Ini sudah di dalam perjalanan, Bu.
Kalau dalam perjalanan dia boleh mengqashar, berarti sholatnya 2 rakaat dua. Tapi kalau dia belum pergi, baru berencana pergi, dia cuma boleh menjamak, tidak boleh mengqashar. Ya, misalnya nanti setelah maghrib mau berangkat, maghrib masih di rumah, berarti dia maghrib masih di rumah, nggak boleh kan mengqashar kan? Tidak boleh. Tapi dia sudah boleh menjamak. Dia sholat maghrib 3 rakaat, setelah itu dia sholat isya 4 rakaat. Ya, itu namanya jamak sempurna. Kalau yang tadi namanya jamak qasar. Di jamak iya, di qasar juga iya. Nah, paham Bu? Ya. Ketika kita sudah safar di perjalanan Ustaz, kita Ya. memasuki waktu sholat misalnya maghrib berjamaah. Jadi kita bagaimana cara bukan 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 maghrib Ustaz, isya, sholat isya. Kita mau Iya. mengkosor nih Ustaz, jamak kosor. Apakah waktu berjamaah kita itu gimana caranya Ustaz? Iya. Jadi kalau orang nggak bisa itu. Nah, itu ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama kita muparokah. Muparokah itu rakaat ketiga kita salam. Mereka lanjut rakaat yang keempat. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah mereka ketika mereka berdiri untuk rakaat yang keempat, kita tetap duduk. Kita tetap duduk nunggu sampai mereka duduk untuk tasyahud akhir. Kita tasyahud akhir bersama mereka dan salam bersama mereka. Paham Bu? Yang pertama mufarakah. Mufarakah itu kita memisahkan diri dari mereka. Kita sudah selesai duluan. Jadi rakaat ketiga kita tasyahud yang terakhir. Mereka kan masih lanjut rakaat yang keempat. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang menjadi pendapat kebanyakan para ulama, ketika mereka bangkit untuk rakaat yang keempat, kita tetap duduk. Kita tetap duduk menunggu mereka sholat sampai mereka duduk untuk tasyahud yang terakhir. Jadi kita tasyahudnya dan salamnya bersama imam dan bersama jamaah. Ya, itu kalau kita berjamaah, kita harus ikut jamaah. Agar tidak ribet ya, agar tidak ribet kita tunggu saja mereka itu selesai. Ya, kita bisa menunggu mereka itu selesai karena di dalam kondisi safar kita tidak memiliki kewajiban untuk berjamaah. Karena kalau kita lakukan sholat seperti itu, Bu, yang manapun yang kita lakukan itu bisa jadi fitnah bagi orang yang nggak paham kan? Apa-apaan orang ini kan begitu. Sholat belum selesai dia nyempal, atau sholat belum selesai dia duduk saja, itu kadang jadi fitnah. Kenapa? Karena mereka nggak paham. Nah, mereka tidak paham. Begitu juga kalau sholatnya 2 rakaat, ya, misalnya asar ya, orang sholat 4 rakaat, kita dua rakaat. Maka kalau dalam seperti itu sebaiknya kita menunggu mereka selesai saja, kita sholat sendiri. Nabi mengatakan yuktabu lil muslimi fi safarihi, yuktabu li muslimin fi safarihi wa fi maradihi makana yaf'alu, yuktabu lil muslimi makana yaf'alu fi safarihi wa fi maradihi. Seorang muslim itu diberi pahala dengan pahala amalan yang biasa dia kerjakan ketika dia sedang sehat dan dia sedang tidak safar. Maksudnya kalau orang itu misalnya laki-laki, dia biasa sholat di masjid berjamaah. Ketika safar, dia tidak sholat berjamaah, dia tetap dapat pahala sholat jamaah. Kemudian ketika sakit dia tidak ke masjid, maka dia tetap dapat pahala sholat jamaah. Orang punya kebiasaan puasa Senin dan Kamis, qadarullah hari Kamis dia sakit, dia dapat pahala puasa hari Kamis karena tidak ada yang menghalanginya dari sholatnya, dari puasanya kecuali penyakitnya atau karena safarnya. Itu keutamaan orang yang punya kebiasaan yang baik. Ketika dia tidak bisa melaksanakan kebiasaannya karena sakitnya atau karena safarnya, dia tetap dapat pahala. Allah Ta'ala. Ada lagi Bu? Ya.
Tidak wajib ya, tidak wajib berjamaah kecuali kalau dikhawatirkan jadi fitnah. Misalnya anak dulu kan tinggal di Mahaku, kemudian anak seringnya dulu kunjungi orang tua sebulan sekali itu hari Jumat. Jadi Mahaku simpang kanan safar kan Bu? Safar. Berarti anak nggak wajib sholat Jumat kan? Enggak. Tapi anak tetap hadir sholat Jumat. Kenapa? Orang nggak tahu hukum kayak begituan Bu. Kalau sampai anak nggak nongol hari Jumat, orang tahu, oh itu Heri Salafi nggak sholat Jumat. Nah, jadi kalau dikhawatirkan jadi fitnah, sebaiknya tetap hadir di masjid. Nah, safar itu sampai ketika seseorang dalam perjalanan, walaupun dia sudah sampai di tempat tujuan, sampai dia kembali lagi ke kampungnya, itu namanya seseorang yang sedang safar. Karena dulu ada teman kami itu, dia safar dari simpang kanan ke daerah sana, Aifa Mingke. Dia safar bersama sepupunya orang Jaulah. Nah, sampai Pamingke, sampai di tengah jalan, jamak dan kosor, nggak komplain itu si Jaulah. Begitu sudah sampai tempat, masih di jamak dan di kosor, dia komplain. Kenapa bang di kosor di jamak? Kan kita safar apaan bang udah nyampe tujuan? Jadi yang dipahami si Jaulah itu seseorang dikatakan safar kalau dalam perjalanan. Padahal seseorang itu dikatakan safar itu lawan dari mukim. Mukim itu seseorang tinggal di daerahnya sendiri. Kemudian safar itu ketika seseorang berada dalam perjalanan dan ketika dia tidak sedang berada di daerahnya. Walaupun dia sudah nyampe tujuan. Di Pekanbaru 2 hari, 3 hari sudah nyampe tujuan. Itu seseorang dalam perjalanan. Ya, dia tetap seperti itu keadaannya sampai dia kembali ke daerahnya. Allah Ta'ala. Paham Bu? Cukup ya? Nah, Habibiyadul Qadar bila itu berbeda ya. Ya. Di mana? Tafadhali yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum, Ustaz. Iya. Amin. Ustaz, ini ada yang bertanya, Ustaz. Jadi si Ahwat ini tinggal di ini, Ustaz, di NTT, Ustaz. NTT ya. NTT, jadi susah mendengar azan, Ustaz, karena tidak ada masjid yang dekat dengan rumahnya. Jadi dia mendengar azan itu dari HP. Jadi ketika waktu sholat datang, jadi disettinglah azan di HP-nya, Ustadz. Dan apakah itu boleh dijawab, wajib dijawab, dan juga ada doa setelah azannya, Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan, Ustadz. Iya, ini pernah dibahas oleh para ulama dulu di Uni Emirat Arab. Itu sempat dilakukan subuh pakai apa, Bu? Pakai direlay, tahu direlay, Bu? Jadi adzan itu hanya di satu masjid di ibu kota, sementara adzan di masjid-masjid yang lainnya itu direlay melalui jaringan radio. Berarti yang adzan berapa orang? Satu untuk seluruh negara. Kemudian ini dilaporkan kepada lajnah dari nggak bisa seperti itu. Adzan itu untuk satu masjid hanya adzan itu untuk masing-masing masjid. Tidak bisa dengan rekaman, tidak bisa juga dengan relay. Ya, tidak bisa dengan relay. Maka adzan yang didengar melalui melalui televisi, kemudian melalui apalagi radio itu tidak sama hukumnya dengan adzan yang didengar secara langsung. Nah, itu cuma menjadi penanda masuknya waktu sholat dan tidak berlaku baginya hukum-hukum adzan yang lainnya. Dulu juga ada seseorang yang berimam kepada TV. Tahu berimam kepada TV? Dia buka TV, nah kemudian ada siaran sholat apa? Sholat di Masjidil Haram dia bermakmum, itu nggak bisa. Ya, jadi adzan yang disambung ke mana? Adzan yang apa tadi? Adzan yang di relay. Ini kalau adzan di relay kan dia memang benar-benar adzan ya. Cuma apalagi di relay ya, dioper. Itu saja tidak berlaku baginya hukum-hukum adzan. Apalagi adzan yang ada di televisi, di radio itu kan cuma rekaman. Kalau di relay tadi kan live dia. Ya, cuma adzannya di satu masjid, kemudian disambung ke masjid-masjid yang lainnya melalui jaringan radio. Itu cuma terhitung satu adzan dan itu tidak sah untuk masjid-masjid yang
lainnya. Padahal adanya live. Nah, kalau adzan itu hanya melalui HP, apalagi aplikasi, ya televisi, itu tidak berlaku baginya hukum-hukum adzan. Itu hanya mengandung makna, ya penanda, maksudnya waktu sholat. Kurang lebih kayak alam begitu saja. Nah, kurang lebih seperti alam. Jadi tidak berlaku baginya hukum-hukum apa? Hukum-hukum adzan. Allah Ta'ala. Jazakallahu khairan Ustadz, fi amanillah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, iya. Kalau qobliyah subuh apakah boleh dikerjakan setelah sholat subuh? Kan boleh ya. Nah, ini keutamaan sholat qobliyah subuh, bisa dikerjakan setelah sholat subuh kalau ada uzur. Padahal selesai subuh itu sampai terbitnya matahari adalah waktu yang terlarang untuk sholat. Selesai subuh itu waktu terlarang untuk sholat sampai syuruk, sampai terbitnya matahari. Tetapi orang yang tidak sempat sholat sunnah fajar, dia sholat qobliyah subuh, itu boleh sholatnya setelah sholat subuh. Misalnya kenapa? Dia tadi memang benar-benar nggak dengar adzan, sehingga dia terlambat untuk sholat, ya. Atau dia tadi datang ke masjid, qadarullah, dia sakit perutnya, dia ke kamar mandi, dan dia tidak sempat sholat sunnah subuh, maka dia boleh sholat sunnah subuh setelah sholat subuh diselesaikan. Dalilnya adalah suatu hari dalam perjalanan dari sebuah peperangan, ya, ketika sampai di tengah perjalanan di malam hari, Nabi itu bertanya siapa di antara para sahabat yang berkenan untuk berjaga pada malam itu. Kemudian dua orang di antara mereka bersedia, ya, bersedia untuk berjaga agar yang lainnya bisa tidur. Ini namanya ribat. Ribat itu berjaga-jaga di jalan Allah. Nah, tetapi qadarullah dua orang yang berjaga ini juga ujung-ujungnya ikut ketiduran. Berarti mereka tertidur seluruhnya. Dan yang pertama kali terbangun adalah Rasulullah. Dan ketika Rasulullah terbangun itu matahari sudah terbit. Maka Nabi dia memerintahkan salah seorang untuk mengumandangkan adzan, mereka berwudu dan tidak langsung sholat subuh, tapi sholat sunnah terlebih dahulu. Padahal sholat subuhnya waktu subuhnya sudah kelewatan. Dan di sini juga diambil pendalilan seseorang itu yang tidak mendapati sholat subuh, ya, dia tidak terbangun kecuali setelah matahari terbit, dia sholatnya ketika dia terbangun, selama belum memasuki waktu zuhur. Ada seseorang yang benar-benar ketiduran, dia bangun jam 6:30, ya matahari sudah terbit, dia boleh sholat subuh. Kapan dia terbangun? Sebelum masuk waktu zuhur. Ini kekhususan bagi sholat qobliyah subuh, dan ini menjadi dalil tentang keutamaan sholat qobliyah subuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Rokata fajri ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah sebelum fajar atau sebelum subuh itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Allah Ta'ala. Terus ini yang terakhir, jika kita menjauhi teman-teman yang tidak semanhat dan mereka masih sering melakukan pelanggaran syariat dalam pergaulan, menjauh karena khawatir terpengaruh pemahaman dan perbuatan salah mereka, apakah demikian termasuk sombong atau meremehkan orang lain? Tidak, ya. Sombong itu kan definisinya sebagaimana disebutkan oleh Nabi, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan kemudian merendahkan manusia. Adapun menjauhi orang-orang yang dikhawatirkan pengaruh buruknya terhadap agama kita, itu justru disyariatkan. Ya, seseorang itu diperintahkan untuk menjauhi sebab-sebab yang bisa menyebabkan rusaknya agamanya, tanpa bermaksud memutuskan ukhuwah diniyah, ukhuwah persaudaraan sesama orang yang seagama. Jadi kita tidak memutus secara total, kita hanya membatasi diri bergaul dengan mereka. Maka sesekali kita juga tetap bersilaturahim, silaturahim dengan mereka, cuma dikurangi frekuensinya, ya, sesuai dengan kebutuhan yang dianggap itu dibutuhkan untuk menjaga kebaikan agama kita.
Jadi menjauhi orang-orang yang dikhawatirkan urusan agama kita itu kewajiban. Ya, sejauh apa kita dengan mereka, ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang orang itu benar-benar berbahaya, berarti benar-benar harus kita jauhi. Kalau tidak terlalu berbahaya, berarti kita masih boleh bergaul dengannya dengan batasan-batasan yang aman. Allah Ta'ala. Sudah Bu ya? Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kunna. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustadz Abu Muhammad Syihabuddin Al-Atsari hafizahullah ta'ala atas waktu dan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga Allah merahmati Ustadz, orang tua Ustadz dan guru Ustadz. Ja'alakillahu mizani hasanatik mu'alim. Ahsanallahu ilaik wa kataballahu ajrik. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada seluruh media partner yang telah membantu menyebarkan kebaikan ini. Semoga menjadi amal jariah antunna. Kemudian jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada segenap pengurus Rumah Quran Syifaul Qulub beserta para muslimah yang telah menyelenggarakan kajian ini dengan baik dan lancar. Semoga jadi amal jariah antunna. Dan kepada seluruh akhwat yang hadir, semoga kehadiran antunna menjadi sebab turunnya rahmat dan bertambahnya iman. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua istiqomah di jalan Allah hingga dipertemukan kembali dalam majelis ilmu berikutnya. Kita tutup dengan doa hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.